حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah fi kitab hadis ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa 'alim wal muta'allim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan ujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan ibadah salat fardu subuh di Jumat di penghujung bulan Zulhijjah. Insyaallah besok sudah masuk 1 Muharram 1444 Hijriah. Jadi usia kita bertambah. Mudah-mudahan bertambah ini semakin khusyuk ibadah kita, semakin mantap apa-apa yang memerintahkan buat kita semua, dan tentunya selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya. Harapan besar kita minta pada Allah agar Allah selalu di tahun-tahun yang akan datang, khususnya tahun 1444 Hijriah, Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal. Selanjutnya tentu tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menanamkan mahabbah kepadanya dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Saya nggak bahas tentang Muharram ya, nanti ada Ustadz sendiri membahas tentang Muharram, namun kita singgung nanti. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban, dan kitab Al-Jami' Sahih yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Riwayat Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tak bergeser dua telapak kaki anak Adam atau hamba hatta yus'ala an arba'in. Jadi besok tak pernah bergeser itu dua telapak kaki Adam yaumil qiyamah sampai ditanya 4 pertanyaan, 4 hal. Apa itu? Yang pertama, an umrihi ma'afnahu, ya, umurnya ia habiskan untuk apa? Jadi sekarang umur saya sudah 40, sekarang umur saya sudah 33. Lah besok 18 Agustus bulan depan sudah berubah menjadi 34, bertambahlah umur. Makin bertambah umur makin pula target jatah kita sudah makin kurang. Yang kemarin gigi kita masih rapi semua, namun sekarang gigi kita sudah mulai hilang seluruh satu. Yang kemarin bisa makan daging,
kurban. Untuk tahun akan datang agak susah mengunyahnya. Nah, begitulah proses kehidupan. Jadi umur itu tuh apa? Kalau hari demi hari kita habiskan untuk apa? Nah, yang pertama umur. Yang kedua anjasadihi fima ablahu. Jasadnya itu rusak untuk apa? Jasadnya selama ini tubuhnya untuk apa? Tangan untuk apa? Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Kaki melangkahkan untuk apa selama ini? Bisa tanyain. Yang nomor 3, apa itu? An ilmihi fima amila bihi. Dengan ilmunya apa yang sudah ia amalkan. Kalau malam hari ini, pagi hari ini, tadi malam dan seterusnya malam-malam berikutnya dan hari-hari sebelumnya, dapat ilmu kita, sering kita menghadiri di majelis ini dan majelis-majelis yang lain, maka ditanya apa yang sudah kamu amalkan dari ilmu yang kamu dapatkan itu. Ditanya, tak kami amalkan, maka wailun, celakalah liman amila, orang yang tidak beramal. Dia punya ilmu tapi dia tidak beramal, itu masih celaka. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita semuanya sedikit demi sedikit kita bisa lakukan, kita bisa amalkan dan praktekkan. Yang terakhir, aku tanya an malihi, hartanya. Aina iktasabahu wa ma anfaqahu. Dari mana ia dapatkan, dari mana ia peroleh itu harta itu. Kemudian apa yang sudah ia sedekahkan? Mana sedekahnya? Mana hartanya yang banyak itu? Kemana larinya? Maka dari itu 4 hal ini ditanyakan oleh Allah SWT besok kelak di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kali ini kita akan bahas tentang etika guru. Kalau kemarin kita bahas etika murid. Nah, sekarang Adabul Alim. Ya, adabnya pengajar seperti apa? Adabnya orang alim seperti apa? Di sini ada 20 adab etika. Yang pertama, ayyudima muraqabatullah. Apa itu? Seorang pengajar, orang alim, ya mudah-mudahan kita semua alim semua, amin ya rabbal alamin. Itu hendaknya melestarikan, mendawamkan. Makanya dalam satu hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, amal yang terbagi itu adalah atwamuha wa inqala. Atwamuha itu artinya melanggengkan, terus continue terus, sikit. Makanya wa inqala itu bisa diartikan meskipun sebentar, meskipun sedikit orangnya. Nah, saya beberapa kali ngaji itu beberapa tempat tuh hanya orang 2, orang 3, tak masalah. Sebenarnya wa inqala, sikit. Maka untuk menemani 44 Hijriah akan datang, kita langgengkan aja. Sholat duha meskipun 2 rakaat terus. Apalagi kita seorang yang berilmu, terus kita langgengkan terus, kontinukan terus. Jadi yang jadi permasalahan Pak, karena muridnya sedikit, patah semangat Pak guru-guru kita. Saya teringat ketika saya S1 dulu, yang diajar oleh para profesor. Saya dulu di Usuluddin, ambil kajian atau konsentrasi tafsir hadis. Itu profesornya banyak di fakultas itu, cuma mahasiswa sedikit, 2 orang, 3 orang, tapi semangatnya para profesor itu luar biasa mengamalkan ini. Nah, kalau kita kan hari guru-guru di penghujung tahun atau hari-hari ini, dia melihat berapa jumlah muridnya. Saya akan datang itu kalau banyak muridnya. Kalau enggak, saya nggak datang aja. Nah, ini apa namanya? Muhasabah kita semua. Jadi saya tidak banyak keberhasilan seseorang, keberhasilan guru bukan dilihat banyak sedikitnya jamaah, bukan banyak sedikitnya dari murid itu sendiri, tapi dengan 1-2 murid lalu istiqomah dia, insya Allah ridho yang semacam itu. Nah, pagi ini kalau pergi semua nggak apa-apa, hanya Ustaz Hatta aja sama Ustaz Damsa nggak apa-apa saya, 2 orang kita cukup lah. Yang pertama, jadi apa yang harus dilestarikan? Muraqabatullah,
Apa muraqabah? Muraqabah itu artinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ninjen-ninjen kalau orang Jawa bilangnya. Merasa dekat kita, muraqabah dekat kita. Nah, sekarang seorang alim, pengajar yang tidak muraqabah kepada Allah, malah mutaba'adah, menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Muraqabah dekat kita, dekat terus. Fi sirri wa alaniyah, baik dalam keadaan yang rahasia maupun secara terang-terangan. Jadi kalau kita seorang guru, meskipun mohon maaf sekali di tempat sekolah itu tidak ada fasilitas, tidak ada yang mendukung, tapi hati itu masih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik meskipun dia sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, tapi muraqabahnya terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kontinu itu. Nah sekarang enggak, kalau guru tak digaji maka guru tak mengajar. Nah sekarang bertanya, guru itu ngajar itu cari kekayaan atau cari ridho Allah atau cari muraqabah kepada Allah? Jamaah rahimakumullah. Tapi ya bangetan sekali ketika penyelenggara pendidikan tidak ngasih fasilitas, itu juga bangetan juga. Maka seorang guru itu menjaga dirinya kepada Allah, kecintaannya, kedekatnya kepada Allah, terus kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani ayulazima khaufahu ta'ala. Apa itu? Yang nomor dua, adab seorang pengajar atau orang alim, yulazimu khaufahu, harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Maka kalau dulu guru-guru kita sebelum menyampaikan ilmu, dia ulang-ulang dulu tuh pelajarannya, diulang-ulang dulu. Pas enggak, nyambung nanti apa enggak. Kalau sudah disampaikan tadi itu, wa ilmihi fima fa'ila, dengan ilmunya apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia kerjakan, dapat ilmu dia makin takut atau makin dia berani. Jamaah rahimakumullah. Maka prinsip ilmu itu bukan banyak hafalan Quran sama hadisnya, bukan itu. Apa kata Imam Malik? Prinsip ilmu itu adalah semakin tambah cahaya ketakutan dirinya kepada Allah SWT, makin takut. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Dari sekian hamba-hamba Allah, yang paling takut adalah alim, orang alim, yaitu ulama. Nah, kalau hari ini banyak orang-orang alim kok masih memiliki perbuatan yang maksiat, yang jelek, yang dari Allah, berarti dia belum ulama. Prinsip ini. Dalam surah Al-Fatir ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadihi faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khair biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-Fatir 32. Kemudian kami wariskan, kami wasiatkan kitab itu kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka pikiran kita, harusnya kita sudah bersyukur menjadi min ibadi, ya, hamba kami kata Allah. Maka hamba kami itu ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu adalah zalimun li nafsi, faminhum zalim nafsi. Zalim dia dengan sendirinya. Apa itu zalim dengan sendirinya? Dalam kajian tasawuf, yuhibbullahu min ajli dunya. Dia cinta kepada Allah, tapi dia masih mengharap dengan dunia. Tidak masalah, bagus. Kan tidak mungkin kita habis ini sampai sore kita zikir aja, tidak mungkin. Betul Pak ya? Tak mungkin kita hari ini hanya di masjid aja. Kalau ada umat tendang kamu. Silahkan masalah ini kita kerja. Itu kan maisyah, kita cari maisyah. Fantasyil fil ard, itu artinya apa? Kita mencari rezeki terus, tapi kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim dia. Di dalam kitab Awariful Ma'arif ditulis oleh As-Surwardi. Ya, kutip dari Ibnu Athaillah.
Apa maksudnya zalim nafsi adalah yuhibbullahu min ajli dunya. Dia cinta kepada Allah, zikir dia, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, zakat dan seterusnya. Taat dia kerjakan, tapi dia masih cinta dengan dunia. Nah, seperti itulah dia. Itu dikategori zalim namanya. Kalau zalimnya tasawuf masih mending daripada orang yang tak pernah sholat, orang yang tak pernah zakat, orang yang tak pernah puasa dan seterusnya. Zalim pada dirinya sendiri. Yang nomor dua apa? Wa minhum muqtasidun. Yang nomor dua adalah orang yang tengah-tengah. Ya itu aja, ekonomis. Tidak terlalu melebih-lebihkan hartanya. Setahun, 2 tahun, itu aja deh. Jadi orangnya itu aja deh. Terus itu tengah-tengah dia, nggak terlalu mengejar dunia, tidak terlalu terlambat. Yang nomor 3 apa itu? Adalah sabiqun bil khair biidznillah. Adalah orang yang berlomba lebih dahulu menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya dikatakan zalika huwal fadlul kabir. Demikian itulah merupakan mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya yadkhulunal jannah, masuk surga. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita masih sholat, alhamdulillah, habis kerja, alhamdulillah, itu normalnya seperti itu. Nah, maka kembali lagi, adab yang kedua orang yang berilmu, alim, syekh, habib, kiai adalah merasa atau menanamkan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami harakati, di seluruh pergerakan-pergerakan dalam dirinya. Yang berikutnya adalah wasalisu ayyulazima sakinah. Orang alim itu harus sakinah, apa? Tenang. Imam Malik bin Anas dan tenang. Ketika ditanya masalah satu hukum, tenang jawabannya. Ulama-ulama kita dulu kalau tanya tenang, tidak terlalu dia terus gusah-gusah jamnya. Jadi sakinah itu model ketenangan, adalah ciri khas orang berilmu. Yang nomor 4 adalah julazimul wara. Harus wara dia. Apa wara itu? Menjauhi hal yang syubhat, hal yang haram, ya jauhi semua. Maka kalau kita ingin continue ilmu kita, ingin terus langgeng ilmu kita harus apa itu wara? Wara itu di subhat aja nggak dimaksud, subhat ragu-ragu tinggalkan. Ya, al halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa ma bainahum mustabih. Jauh itu. Yang nomor 5 adalah ayulazima tawadu. Orang yang berilmu harus tawadu, rendah hati. Jamaah rahimakumullah. Sekarang banyak kecelakaan yang terbesar itu merasa dirinya pintar, merasa alim sehingga dia nggak tawadu. Pada orang tua tak tawadu, kepada orang usianya di atasnya nggak tawadu. Nah ini tidak dimiliki oleh seorang berilmu. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam satu riwayat mengatakan Rasulullah SAW, kita memang selalu la yazal mar'u aliman, harus selalu alim. Betul Pak, harus selalu alim, harus kita ngerti. Namun jika kita wa in wajada alima, kemudian dia menemukan ini yang alim, yang ngerti, lalu dia katakan ia paling ngerti, faqad jaulah, maka ia nampaklah bodohnya. Merasa paling hebat berarti nampaklah bodoh. Maka jamaah rahimakumullah, kita semua ini belajar, kita semua mendengarkan, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT dan Allah senang kepada kita semuanya. Nah, tawadu. Yang nomor 6 adalah ayyulazimal khusyu'a lillah. Harus khusyuk dia kepada Allah SWT. Wa mimma kataba, sebagaimana hadis yang ditulis oleh Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasid, kepada Imam Rasid. Ini Imam Malik yang pengarang kitab Muwatta. Nulis dia kepada namanya Khalifah Rasid Harun ar-Rasyid. Idza alimta ilman, ketika kamu mengetahui satu ilmu,
maka fal yura alaika, kamu lihatlah, hendaknya fal yura alaika, maka kamu perlu melihat atharu, apa pengaruh dari ilmu sendiri. Kamu tahu ilmu itu, lihat apa pengaruhnya, apa manfaatnya, manfaatnya, apa pengaruhnya. Kadang kita belajar ilmu tapi kita nggak tahu manfaatnya untuk apa. Itu kata Imam Malik. Wa waqarahu, dan apa penjelasannya. Wasakina, tahu apa ketenangannya, apa hasilnya. Wahil ma'u, apa dia kesantunannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'ala, ta'allamu ilma, belajarlah ilmu, belajarlah kalian ilmu semua. Wa ta'allamu mahul sakinata, dan kamu perlu belajar ilmu ketenangan, sakinah, tenang. Wal waqar, apa waqar? Adalah berasa dirinya wira itu adalah kehati-hatian. Wa qala ba'dus salaf, berkatalah ba'dus salaf, hakun al alim, hak orang alim itu apa? Ayat tawaddu'a, harus dia tawadu. Maka kewajiban orang alim, wajib dia bertawadu. Nah, jamaah rahimakumullah, di kajian pagi kita hari ini kita dapat satu ilmu, perlunya kita bertawadu kepada ilmu itu sendiri, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita masih jauh dari kesempurnaan, jauh dari kita masih banyak kurang-kurang. Makanya fakir dalam ilmu itu harus, butuh ilmu itu harus. Tapi kalau fakir dunia jangan sampai. Maka kadal fakru ayakuna kufrun adalah masalah dunia. Jangan sampai kita fakir dunia sehingga kita dengan fakir dunia itu terus kita meminta-minta. Padahal ada hadis mengatakan apa itu? Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka gelarnya seorang berilmu itu apa itu? Al-fakir wal hakir. Al-fakir berarti dia fakir masalah ilmu karena butuh ilmu, terus belajar ilmu. Wal hakir, dan masa terhina dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisa seumur kita ini untuk apa lagi? Harta sudah banyak, alhamdulillah, seimbang 14, makin kesini makin sukses semuanya. Tapi ilmu perlu kita terus. Maka menangislah kita kalau tak punya ilmu. Besok ketika sudah meninggal, maka ilmu itu diwariskan kepada, kalau sudah diwariskan kepada anak-anak kita semua, insya Allah menjadikan penyelamat buat kita semua. Syafi'an li ashabi. Jamaah rahimakumullah. Lalu fi sirrihi, baik dia dalam keadaan yang sendiri atau sepi, wa alaniyah, dan terang-terangan. Tawadu dia, wajib tawadu kita. Kita enggak tawadu kada ada orang, tak tawadu ketika tak ada orang. Astagfirullahaladzim. Wa yahtaroza, apa itu? Harus kita menjaga diri kita, menjaga diri kita. Wa yakifa, dan berhenti kama askala alaihi, dan berhenti ketika kita menemukan satu yang iskal. Kalau sudah ada iskal, ada masalah, berhenti kita cari kepada gurunya. Di materi yang lalu kita sampaikan, ketika seorang murid itu menemukan keiskalan, masalah, tanya kepada guru. Lah kalau sekarang guru mendapatkan masalah, tanya kepada guru yang lain. Mana tahu itu menjadikan satu solusi atau problem solvingnya. Wasabi yang ketujuh, tinggal semua nanti kita lanjutkan di beberapa pertemuan datang insyaallah, karena 20 lah waktu kita sampai jam 6. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini nanti selalu diberikan hidayah, kemudian kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita nanti kurang lebih jam 6 kurang sedikit lah. Yang nomor 7 apa? Ayyakuna ta'wilahu, apa? Dia harus berani fi jami umurihi. Ya, apapun berani namanya, bahasanya apa tuh? Harus pegangan. Harus seorang alim itu berpegang kepada fi jami umurihi, seluruh urusan-urusan
Dia harus berpegang urusan-urusan itu yang dihadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dia. Jadi apapun yang didapatkan oleh seorang alim, apapun dia di medannya, harus berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hikam itu katakan, antara hamba dan antara Tuhannya, hamba tidak ada daya kekuatan apa-apa, sementara Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya dia berkuasa. Apa? Kalimat qudsiyah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dicek dalam kitab Sarah Hikam ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Budi. Ada kalimat qudsiyah. Ketika kita tak mampu apapun, susah kita menghadapi problematika, kita katakan ini di luar batas kemampuan kita. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya kalimat qudsiyah, kalimat suci. Karena kita tak mampu. Nah, kalau kita sok mampu, nah, yang sok-sok itulah yang Allah tak suka dengan hambanya. Yang kedelapan, ai alla yaj'ala ilmahu sulaman. Hendaknya apa itu layat al, jangan engkau jadikan seorang alim, jangan menjadikan ilmunya itu sebagai apa, tanda ya tawassalu bihi, untuk menjadikan pelantara atau lantaran ilal ardo di dunia. Jangan sampai ilmu itu di tangga menuju kesuksesan dunia, jangan sampai. Saya cari ilmu ini, saya paham ilmu ini, tujuannya dunia, lupa dengan yang maha kuasa bahwa ilmu adalah. Nah, sekarang banyak. Mohon maaf semuanya, bagi para penyelenggara pendidikan, bagi orang-orang yang alim, jangan sampai kita ada niat saya punya ilmu biar saya kaya raya. Tadi yang kita sampaikan di awal itu. Kalau tujuannya ngajak cari kaya raya, berarti ini tak masuk kategori adabul alim, kena di adabnya. Makanya kalau saya prinsipnya ada, saya tiap malam kan keliling terus itu. Ada ya alhamdulillah, ada ya udah alhamdulillah. Kenapa? Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, orang atau hamba yang pertama kali dipanggil masuk ke surga adalah alladzi yuhmaduna, orang-orang yang mengatakan hamidallah, memuji Allah, alhamdulillah, suka maupun sirra wa alaniyah, baik itu dalam keadaan sepi maupun keadaan terang-terangan. Maka ada alhamdulillah, tak ada ya alhamdulillah, ya kan selesai. Artinya tidak tujuannya dunia. Makanya orang yang ngaji itu kebanyakan tak mengharap dunia dia. Orang yang mengaji, maka kita mulai belajar di sini biar kita dapat etikanya, dapat adabnya. Memang ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu hal yang hak yang harus diterima, tapi kita pada diri kita yang mengajar harusnya tidak selalu mengharap urusan dunia. Ya kalau ada alhamdulillah. Sebab dalam hikam itu kita tak boleh membayangkan surga, tak boleh membayangkan apa itu pahala, tak boleh gitu. Apa kalimatnya? La yajuzu aitasawwara. Tak boleh kita membayangkan saubahu, pahala-pahala Allah SWT. Kalau kita hanya mengejar pahala, mengejar ganjaran, mengejar upah, lalu kita dibuat sama Yang Maha Kuasa, stop dulu. Kita akan jadi kecewa. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kajian ini masih sedikit dengan kajian tasawuf. Maka dari itu hidup tanpa bertasawuf ini kayaknya masih hampa, makan gak ada rasanya. Karena tasawuf ada bagian rasa masuk ke hati. Kalau kita belum tasawuf, makanya kita masih terasa makan bakso rasanya gak kayak bakso. Makan mie ayam tak rasanya kayak mie ayam, masih itu bentuknya ayam tapi belum ada rasanya. Dari itu kita semua mudah-mudahan semakin kesini semakin hari apa yang kita lakukan ada rasa, ada kedekatan diri kepada Allah SWT, menjahit aulahin, baik itu dari sisi pangkat, saya mau ngejar pangkatnya, au malin atau hartanya, au sum'atin atau riaknya, atau ingin diperlihatkan, didengarkan, inilah amal saya ini banyak, ini paling baik. Nah, jangan saya juga au syuhratin atau ingin kondang itu masyhur. Masuk YouTube biar masyhur. Mudah-mudahan tak ada sedikit pun niat seperti itu. Tapi memang kewajiban bagi pengelola masjid memang harus kita yudhirahu ala dini kulli. Kita tampakkan di media sosial, kita tampakkan dunia maya, biar dunia maya melihat semua. Tapi sedikit pun, mohon maaf semua, bagi para pengajar, bagi para penceramah, tak sedikit ada yang ingin masyhur. Maka yang perlu kita kenal adalah inilah
kalimat-kalimat Allah biar membumi tidak hanya dunia nyata, tapi dunia maya juga bisa dilihat oleh kaum intelektual, kaum netizen, semuanya. Mudah-mudahan berkah buat semua. Kenapa kajian semacam ini makin tahun sikit-sikit di majelis, tapi kewajiban kita semua tentu liyajhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Meskipun hari ini, meskipun pagi ini hanya 4-5 orang yang melihat di YouTube channel dakwah ini, ada wahyu 3 atau 4 atau enggak sampai 10, tapi wakafa billahi syahida, Allah yang disaksinya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jam 6 kurang 5 menit. Berkah pada semuanya, dapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka